Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal penilaian akhir semester PAS atau UAS kelas 4 tema 5 semester 1 kurikulum 2013 bagian yang ke-1. Oke, langsung saja kita masuk ke materi PPKN KD 3.1. Nomor 1. Kepala banteng merupakan lambang Pancasila sila ke titik-titik A 2, B 3, C 4, D 5. Kita perhatikan dulu untuk bagan Pancasilanya. Yang sila pertama lambangnya bintang, sila kedua lambangnya rantai emas, sila ketiga berlambangkan pohon beringin, sila keempat berlambangkan kepala banteng, sila kelima berlambangkan padi dan kapas. Jadi kepala banteng merupakan lambang Pancasila sila yang ke C4. Nomor 2. Salah satu makna dari sila ketiga kecuali titik-titik. Kecuali berarti yang tidak makna sila ketiga. A. Cinta damai dan kesatuan. B. Mengutamakan kepentingan umum. C. Cinta negara kesatuan Republik Indonesia. D. Musyawarah untuk mufakat. Makna sila ketiga kecuali D. Musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat ini makna dari sila keempat. Nomor 3. Yang bukan sikap penerapan makna sila keempat Pancasila adalah titik-titik. A. Membiarkan orang lain berpendapat. B. Memaksakan kehendak ke orang lain. C. Mengutamakan musyawarah. D. Bermusyawarah dengan asas kekeluargaan. Jawabannya adalah B. Memaksakan kehendak kepada orang lain. Nomor 4. Perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah titik-titik. A. Mudah putus asa. B. Semena-mena kepada orang lain. C. Mengejek hasil karya orang lain. D. Menghormati hak orang lain. Perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu D. Menghormati hak orang lain. Kita lanjut ke nomor 5. Sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai Pancasila adalah titik-titik. A. Mudah menyerah. B. Rela berkorban. C. Suka berbohong. D. Bergaya hidup mewah. Sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai Pancasila yaitu B. Rela berkorban. Nomor 6. Mendahulukan kepentingan bersama merupakan makna sila ke titik-titik. A. Pertama. B. Kedua. C. Ketiga. D. Keempat. Mendahulukan kepentingan bersama merupakan makna sila yang ke D4. Jika A. Makna sila pertama yaitu mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Yang B. Makna sila kedua yaitu kita harus mau untuk saling menghargai satu sama lain. Yang C. Makna sila ketiga yaitu cinta damai dan persatuan. Sedangkan makna sila kelima yaitu keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita lanjut ke nomor 7. Simbol padi dan kapas pada Pancasila melambangkan titik-titik. A. Kebutuhan pangan dan papan. B. Kebutuhan papan dan sandang. C. Kebutuhan pangan dan sandang. D. Kebutuhan sandang dan papan. Simbol padi dan kapas melambangkan
C. Kebutuhan pangan dan sandang. Nomor 8. Berikut ini sikap yang melambangkan Pancasila sila kelima adalah titik-titik. A. Berdoa sebelum beraktivitas. B. Tidak memaksakan kehendak. C. Suka bekerja sama. D. Menghormati hak orang lain. Sikap pengamalan Pancasila sila kelima yaitu D. Menghormati hak orang lain. Jika A. Berdoa sebelum beraktivitas, sikap pengamalan sila pertama. Yang tidak memaksakan kehendak, sikap pengamalan sila keempat. Suka bekerja sama, sikap pengamalan sila ketiga. Kita lanjut masuk materi Bahasa Indonesia KD 3.7. Nomor 1. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan adalah titik-titik. A. Di mana? B. Kapan? C. Mengapa? D. Bagaimana? Jawabannya adalah C. Mengapa. Sedangkan A. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Yang B. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Yang D. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara pengerjaan sesuatu. Nomor 2. Hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu untuk mendapat jawaban pertanyaan tentang isi teks dengan tepat adalah titik-titik. A. Membaca isi teks dengan seksama. B. Membaca judul teks. C. Membuat peta pikiran. D. Membuat ringkasan. Jawabannya adalah A. Membaca isi teks dengan seksama. Nomor 3. Cara penyajian informasi dalam bentuk diagram dinamakan titik-titik. A. Peta konsep. B. Peta pikiran. C. Rangkuman. D. Ringkasan. Cara penyajian informasi dalam bentuk diagram dinamakan B. Peta pikiran. Jika peta konsep yaitu gambar yang memaparkan struktur konsep. Sedangkan C. Rangkuman adalah catatan singkat tentang sebuah materi atau bab. Yang D. Ringkasan adalah uraian singkat yang tersusun dari ide pokok sebuah cerita. Kita lanjut ke nomor 4. Teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada dalam kehidupan disebut titik-titik. A. Teks fiksi. B. Teks non-fiksi. C. Dongeng. D. Legenda. Jawabannya adalah B. Teks non-fiksi. Jika A. Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan. Yang C. Dongeng adalah cerita khayalan yang bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. D. Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi. Kita lanjut ke nomor 5. Informasi yang tidak secara langsung ada dalam teks bacaan disebut informasi titik-titik. A. Informasi akurat. B. Informasi terpendam. C. Informasi tersirat. D. Informasi tersurat. Jawabannya adalah C. Informasi tersirat. Jika A. Informasi akurat adalah informasi yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang B. Informasi terpendam yaitu informasi yang tidak mempunyai arti. Yang D. Informasi tersurat adalah informasi yang langsung ada dalam teks bacaan. Kita lanjut ke nomor 6.
Informasi penting dalam teks disajikan dalam bentuk tabel dengan maksud titik-titik. A. Enak dipandang. B. Lebih mudah mengingat isi teks. C. Membosankan untuk dibaca. D. Memperoleh sedikit informasi. Jawabannya adalah B. Lebih mudah untuk mengingat isi teks. Nomor 7. Berikut ini langkah mengidentifikasi informasi dari bacaan kecuali titik-titik. A. Membaca teks dengan seksama. B. Mencari ide pokok. C. Membuat judul. D. Mengambil garis besar bacaan. Jawabannya adalah C. Membuat judul. Jadi jawaban A, B, dan D itu langkah mengidentifikasi informasi dari bacaan. Kita lanjut ke nomor 8. Setiap orang bisa menjadi pahlawan. Pahlawan adalah orang yang titik-titik. A. Ikut berperang. B. Terkenal di dunia. C. Banyak menyumbang. D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Pahlawan adalah D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita lanjut masuk materi IPA KD 3.7. Nomor 1. Pada gambar di samping menunjukkan sifat cahaya titik-titik. A. Dibiaskan. B. Merambat lurus. C. Dipantulkan. D. Menembus dinding. Kita perhatikan gambarnya ini. Ada seorang anak, di depannya ada 3 buah karton yang dilubangi. Kemudian paling belakang sini ada lilin. Menunjukkan sifat cahaya. B. Merambat lurus. Jika A. Dibiaskan, gambarnya seperti ini. Ada sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Yang C. Dipantulkan. Nah, ada 2 buah cermin, kemudian kita sinari dengan senter. Cermin yang satu akan memantul ke cermin yang kedua. Yang D. Menembus benda bening. Gambarnya seperti ini. Seorang anak menyinari gelas bening, akhirnya tembus cahayanya ini. Kita lanjut ke nomor 2. Warna yang muncul setelah cakram warna diputar adalah titik-titik. A. Biru. B. Kuning. C. Merah. D. Putih. Jawabannya adalah D. Putih. Penjelasannya yaitu ini membuktikan bahwa cahaya putih merupakan gabungan warna pelangi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kita lanjut ke nomor 3. Pemantulan cahaya pada permukaan yang rata adalah pemantulan titik-titik. A. Searah. B. Teratur. C. Tidak searah. D. Tidak teratur. Jawabannya adalah B. Teratur. Jika pemantulan searah yaitu terjadi jika berkas sinar sejajar jatuh pada permukaan halus, sehingga berkas sinar akan dipantulkan sejajar dan searah. Nomor 4. Bersifat maya sama dengan objeknya adalah sifat cermin titik-titik. A. Cekung. B. Cembung. C. Cembung dan cekung. D. Datar. Jawabannya adalah D. Datar. Sedangkan A. Cermin cekung sifatnya bayangannya maya, tegak dan diperbesar. Sedangkan cermin cembung sifat bayangannya maya, tegak dan diperkecil. Kita lanjut ke nomor 5. Alat optik yang digunakan untuk melihat bakteri adalah titik-titik. A. Kamera. B. Lup. C. Mikroskop. D. Teleskop. Alat untuk melihat bakteri dinamakan C. Mikroskop. Sedangkan A. Kamera
alat optik yang berguna menghasilkan gambar. Yang B. Loupe. Selain melihat benda kecil, dapat juga digunakan untuk memfokuskan sinar ultraviolet dari matahari. Yang D. Teleskop. Digunakan untuk melihat benda langit dan benda yang jaraknya jauh. Kita lanjut ke nomor 6. Kaca spion motor biasanya menggunakan cermin titik-titik. A. Cekung, B. Cembung, C. Datar, D. Tidak beraturan. Kaca spion motor menggunakan cermin B. Cembung. Jika cermin cekung digunakan pada lampu sorot di lampu mobil dan sifatnya mengumpulkan cahaya. Sedangkan D. Cermin datar digunakan dalam pembuatan periskop, teropong prisma, pembangkit surya, dan untuk bercermin atau bersolek. Kita lanjut ke nomor 7. Jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangannya bersifat titik-titik. A. Tegak, kecil, dan maya. B. Tegak, lebih kecil, dan maya. C. Tegak, nyata, dan terbalik. D. Terbalik dan nyata. Jawabannya adalah C. Tegak, nyata, dan terbalik. Nomor 8. Periskop digunakan dalam kapal selam untuk mengamati keadaan di atas permukaan air. Alat tersebut menggunakan titik-titik. A. 2 cermin datar, B. 2 cermin cembung, C. 1 cermin datar, D. 1 cermin cembung. Periskop menggunakan A. 2 cermin datar. Penjelasannya, cara kerja cermin datar di periskop yaitu cahaya diterima cermin pertama, kemudian memantul dari cermin pertama ke cermin kedua. Terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan, dan jangan lupa untuk mengunjungi soal pas kelas 4 tema 5 bagian yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.